Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tiga Laki, jumpa lagi kita di channel Tiga Laki, channel inspirasi dan informasi. Kali ini kita membahas tentang 4 aksara yang digunakan di Sumatera bagian selatan yang merupakan aksara-aksara kuno. Di Sumatera bagian selatan, sejak zaman purbakala, sudah terbiasa baca tulis sebagai alat komunikasi masyarakat. Tulisan atau aksara ini digunakan masyarakat di dinding goa, batu, daun lontar, atau bambu. Di berbagai belahan dunia, beraneka ragam aksara yang digunakan dari masa ke masa, tidak terkecuali di Sumatera bagian selatan, daerah arah selatan Pulau Sumatera. 4 aksara tersebut yang digunakan masyarakat Sumatera sebagian selatan adalah: pertama, aksara simbol. Aksara simbol ditemukan di dinding Gua Harimau, Desa Padang Bindu, Batu Raja Oku, Sumatera bagian selatan, yang diperkirakan abad pertama awal muncul peradaban Sumatera sekitar puluhan ribu tahun yang lalu. Di Gua Harimau, yang diyakini nenek moyang orang Sumatera bagian selatan, mempunyai aksara sendiri, meskipun para peneliti mengatakan itu adalah lukisan cadas. Namun, lukisan-lukisan tersebut adalah alat komunikasi orang-orang purbakala untuk merekam sebuah peristiwa atau sejarah peradaban mereka. Gambar yang berupa simbol tersebut ditemukan para peneliti tahun 2009 seiring dengan ditemukannya Gua Harimau oleh masyarakat. Aksara lukisan atau simbol di batu cadas Gua Harimau diyakini bahwa aksara pertama yang digunakan masyarakat purbakala dan merupakan aksara pertama yang merupakan lukisan cadas di Pulau Sumatera. Meskipun sulit dimengerti apa yang mereka gambar di dinding Gua Harimau, tapi setidaknya itu adalah aksara yang mereka miliki untuk menceritakan sebuah peristiwa atau ekspresi mereka. 2. Aksara Palawa Melayu kuno. Aksara di Kerajaan Sriwijaya Palembang menggunakan bahasa Palawa Melayu kuno, berbeda dengan Palawa yang digunakan di Kerajaan Hindu-Buddha di Jawa dan Indonesia Timur. Sriwijaya mengangkat bahasa daerahnya Melayu kuno, sementara kerajaan-kerajaan di Jawa menggunakan bahasa elit Sangsekerta. Penguasa dan rakyat Sriwijaya percaya diri membuat prasasisnya dengan bahasa lokal Melayu kuno. Fenomena ini menandai adanya revolusi status bahasa daerah setara dengan Sangsekerta. Ketika muncul aksara Melayu kuno, di India baru muncul penggunaan huruf Palawa dan Tamil. Penggunaan bahasa Melayu di Nusantara dapat ditelusuri jejaknya dari prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya dari abad ke-7 ditulis menggunakan bahasa Melayu kuno. Prasasti itu diantaranya Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tubo, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Birahi. Dari prasasti-prasasti tersebut, para peneliti menyimpulkan bahwa fungsi bahasa Melayu pada zaman Kerajaan Sriwijaya adalah sebagai bahasa pengantar, bahasa perdagangan, dan bahasa resmi kerajaan. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar di pusat pendidikan, kebudayaan, dan pusat keagamaan di Kerajaan Sriwijaya. Selain itu, bahasa Melayu juga sangat mungkin digunakan oleh para saudagar yang melakukan transaksi di Kerajaan Sriwijaya. Sebagai kerajaan maritim dengan lokasi yang strategis di jalur pelayaran dunia, Kerajaan Sriwijaya tumbuh sebagai pusat perdagangan penting selama beberapa abad. Banyak saudagar dari belahan dunia barat dan timur bertemu di Sriwijaya untuk melakukan transaksi dagang. Diduga bahasa Melayu menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh para pedagang tersebut
dalam menjalankan bisnisnya. 3. Aksara Ulu. Surat Ulu atau aksara Ulu juga dikenal sebagai aksara rencong atau aksara kaganga. Adalah sebuah untuk rumpun aksara Brahmi yang berkembang di Pulau Sumatera bagian selatan. Istilah ini tidak hanya menunjukkan pada aksara Incu, aksara Lampung, dan aksara Rejang, tetapi juga merujuk pada aksara sejenis yang pernah digunakan oleh masyarakat Lawas, Lintang, Ogan, Kombreng, Lakitan, Pasema, Lembak, dan Bengkulu, Serawi, serta Krui di Lampung. Nama Surat Ulu berasal dari kata surat dan ulu. Surat bermakna tulisan dan ulu bermakna daerah daratan tinggi, tempat berhulunya sungai-sungai di Sumatera Selatan dan Bengkulu. Dalam hal ini, pegunungan Bukit Barisan. Surat Ulu merupakan istilah asli yang dipakai oleh masyarakat setempat untuk menamai rumpun aksara Brahmi yang berkembang di Sumatera bagian selatan. Penamaan lain yang terkenal adalah aksara rencong. Kata rencong diperkirakan berasal dari bahasa Melayu kuno, mencong, atau bermakna serong, tidak lurus. Bisa juga berasal dari kata runcing, karena mulanya rumpun aksara ini ditulis menggunakan ujung pisau yang runcing. Terlepas dari asal-usulnya, istilah ini sering digunakan oleh para sarjana barat untuk menamainya rumpun aksara ini. Istilah lain adalah aksara kaganga. Istilah ini diciptakan oleh M.A. Jaspen tahun 1926 sampai 1975, seorang antropolog di Universitas Hull, untuk merujuk tidak terbatasnya kepada Surat Ulu, melainkan seluruh keturunan aksara Brahmi. Istilah kaganga berasal dari 3 huruf pertama dalam deretan Paninian yang digunakan dalam rumpun bahasa Brahmi. Hal ini setara dengan kata alfabet yang berasal dari nama 2 huruf pertama dalam alfabet Yunani, A dan B, alfa dan beta, serta kata abjad yang berasal dari 4 huruf pertama dalam abjad Arab, alif, ba, jim, dal. Selain juga penamaan di atas, beberapa suku juga memiliki penamaan sendiri. Bagi suku Pasema misalnya, selain dikenal sebagai Surat Ulu, rumpun aksaranya juga disebut Surat Bincung. Aksara Ulu digunakan sebagai aksara sehari-hari masyarakat untuk berkomunikasi, berdagang, menulis surat, menulis syair, jimat, dan lainnya. Huruf Ulu ini sempat digunakan pada zaman Kesultanan Palembang dan juga sebagai pengantar untuk para pemberontak melawan Belanda. Nenek moyang orang-orang Sumatera bagian selatan lebih memahami dengan huruf kaganga. Di Kombreng, huruf kaganga dikenal dengan huruf kaganga Kombreng. Antara suku Basema, Kombreng, Ogan, dan Lampung memiliki corak yang berbeda-beda, meskipun awal huruf tetap sama, kaganga. 4. Arapegon. Arapegon adalah tulisan aksara Arab gundul yang digunakan sebagai bahasa atau aksara resmi di dalam Kesultanan Palembang. Raja-raja Palembang membuat peraturan berupa simbol cahaya yang berisi aturan hukum masyarakat dalam kekuasaan Kesultanan Palembang dan juga digunakan dalam surat-surat resmi Kesultanan Palembang. Masyarakat Sumatera bagian selatan menggunakan juga aksara Arapegon sebagai aksara sehari-hari selain aksara Ulu atau kaganga. Pengaruh Islam sangat kental di Palembang, sehingga aksara pun menggunakan bahasa Arab. Tujuan penggunaan aksara Arab untuk menghapuskan jejak Hindu Buddha di Sumatera bagian selatan
dan Kesultanan Palembang mempertahankan aksara Ulu karena aksara ini diciptakan oleh masyarakat sendiri. Kini, 4 aksara tersebut sudah mulai tergusur oleh waktu. Meskipun ada komunitas yang mempertahankannya, tapi minim dukungan dari pemerintah. Aksara adalah catatan sejarah kemajuan peradaban dari waktu ke waktu. Oke sahabat Tiga Laki, terima kasih atas perhatian Anda. Demikianlah 4 aksara yang digunakan di zaman dulu oleh masyarakat Sumatera bagian selatan. Jangan lupa like, komen, dan bagikan. Jadikanlah ini sebagai bahan penelitian Anda. Terima kasih semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.